Yesus mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, katanya kan? Kan di mute lagi. Terus, Iya. nah, di mana Bapak sendiri yang ngomong itu untuk umat Kristen akan diberikan surga itu di mana? Kan Yesus mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapak. Siapa rupanya yang berhak? Ya, di rumah Bapakku. Bentar. Siapa yang berhak menyediakan tempat di surga, Nora? Jangan membuat langsung suatu asumsi seperti itu. Saya hanya membacakan Al-Baqarah ayat 25. Allah sendiri yang mengatakan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan itu akan disediakan, akan diberikan surga. Nah, di mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Al-Quran justru membenarkan yang Yusuf hadapi itu kings, malik Raja. dalam bahasa Arabnya, raja. Samanya itu. Firaun pun pada sekarang. Nah, sekarang Bu Darni paham nggak maksudnya Al-Quran membenarkan? Sekarang mau ke mana mau kau bawakan ini? Kemana? Sekarang, nah, Ibu kan tadi bilang Al-Quran membenarkan. Sekarang paham nggak artinya Al-Quran membenarkan? Di mana membenarkannya? Sedangkan Dibenerin di Bible Yesus kalian salah, bukan Firaun. Yang Yusuf hadapin itu raja, bukan Firaun. Firaun dan raja sama, raja Firaun. Dibenerin kesalahan Bible kalian. Oh, asik ya? Asik ya? Nah, itulah sampai sedetil itu kalian. Oh iya dong. Kalian. Oh iya dong. Kita apal, Bu. Buset. Padahal kalau nggak kalian baca Alkitab, mana tahu kalian sejarah Firaun? Dari mana tahu kalian? Al-Quran. Dari mana tahu Al-Quran kalau nggak diambil dari Alkitab? Kutanya kalian dulu. Tunggu dulu. Iya, Bu Darni, tunggu sebentar, Bu Darni. Sekarang. Bu Darni, sebentar. Taurat, Zabur dan Injil mana lebih dahulu dengan Al-Quran? Ayo. Iya, lebih Tripitaka lebih tua, Bu. Enggak, ya sekarang aku tanya, yang jangan lebih dulu tua yang itu lain. bukan berarti benar ya. Yang empat ini dulu, yang empat. Enggak, kita udah Taurat, setuju ya. Zabur, Injil mana lebih tua dengan Al-Quran? Iya, kitab Hindu lebih tua juga, Bu. Aduh, jawab dulu aku. Mana iya, lebih tua, Taurat, Zabur dan Injil dengan Taurat. Al-Quran? Ya udah, di Tauratnya semua, di kitab para nabinya semua sejarah tentang Yusuf dengan Firaun. Baru 600 kemudian baru ada Al-Quran. Enggak dong. Taurat itu 17 abad sebelum itu kok. Yang penting kan dulu Bu Darni, ada kan? 2 poin nih, ada 2 poin yang Bu Darni mesti pahami. Ada 2 poin yang Bu Darni mesti pahami. Satu, kitab orang Hindu lebih lama. Berarti kita bisa setuju ya. Lama-lamaan bukan berarti parameter kebenaran. Kita setuju nggak? Sedangkan Allah sudah mengatakan kita bisa setuju nggak, Bu Darni? Iya, Bu Darni setuju nggak nih? Lama-lamaan bukan berarti benar. Iya dong. Ah,
Nah, mantap. Berarti Al-Quran Harus datangnya nggak bisa dari dibilang salah kebenaran. karena baru ya. Iya, harus datang dari kebenaran mantap. baru yang benar. Oke, poin keduanya, Bu Darni. Bu Darni tahu nggak kitab Taurat, Zabur, Evangelion atau Injil itu ditranslate ke dalam bahasa Arab tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Aku ambil buku, lupa pula aku. Coba. Yang mentranslate yang beragama Islam kan? Bukan, ditranslate dalam bahasa Arab. Bentar ya. Tahun. Oke ya. Abad 12-13 sebelum Masehi, Jabur. Taurat Nabi Musa abad 12 sampai 13 sebelum Masehi, Jabur Nabi Daud abad 10 sebelum Masehi, Translate, dan Injil Bu, ditranslate. Injil abad 1. Oh, Ibu nggak paham berarti. Oke. Taurat Jabur sekitar abad 12 ke 13 sebelum Masehi kepada Nabi Musa. Jabur Bu. ditranslate Jadi kitab ke bahasa Ibu Indonesia. bukan ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi ini ya Bu ya, Ke saya translate ya. bahasa Arab. Kodeks Arab Gunung Sinai 151 diterjemahkan oleh Bisr Ibnu Al-Siri di Damaskus pada tahun 867. Jadi kitab Perjanjian Baru Ibu 867 Masehi. Ya. 867 Masehi. Jadi kitab Perjanjian Baru Ibu itu baru ditranslate ke dalam bahasa Arab itu tahun 867. Nabi Muhammad meninggalnya kapan, Bu? Ya nggak tahu. 632. 632. Nah, jadi waktu Masehi. jadi waktu Masehi, Rasulullah, jadi waktu Rasulullah meninggal, kitab kalian udah ada belum dalam bahasa Arab? Iya, bahasa Arab ya inilah 667 belum lah. Terus Yang bahasa di Rasulullah, sini bahasa Ibrani. terus Sekarang, Rasulullah, sekarang, tunggu dulu deh, sekarang tunggu dulu mana ya. duluan? Ya, Janganlah tunggu. ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jadi Indonesia, nggak ada ke ya bahasa Arab. perjanjian baru bahasa Arab waktu Rasulullah masih hidup ya? Iya, tapi kan ada aslinya kan? Ada aslinya kan? Iya, aslinya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Yunani dong, perjanjian baru. Iya, Tunggu dulu, Injil tunggu Yunani, dulu. Tunggu dulu. Taurat Jabur Ibrani. Oke, Ibu selalu menghina nabi saya buta huruf ini apa segala macam. Sekarang Ibu menuduh nggak ada. nabi saya. Nggak, aku kan nggak ada dari tadi ku bilang buta huruf. Iya. Mana ada? Tapi Ibu sekarang menuduh nabi saya bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, sama bisa bahasa Latin. Ya, aku nggak menuduh nabi kalian, nggak berani aku. Katanya nyontek. Kalau nyontek dia bisa bahasa itu dong. Jadi buktinya yang aslinya yang mana duluan yo? Taurat Jabur Injil atau Enggak, jadi Al-Quran tunggu duluan? sebentar. Yang Jadi aslinya, buta yang huruf asli. apa? Tunggu Ya, aku sebentar. sekarang yang bilang asli. Enggak, Kalau translate tunggu kan sebentar. menyusul itu, Buta huruf atau bilingual nih tiba-tiba nih 5 bahasa tiba-tiba Nabi Aku bisa nggak berani nih. mengatakan nabi kalian buta huruf. Aku nggak ke situ. Aku hanya berprinsip ternyata Taurat, Jabur dan Injil itu duluan ada. Iya, duluan ada. Terus Ibu bilang kan yang Yunani dan Ibraninya. Iya, abis Yang itu Ibu asli. Oke. abis itu bilang kan. Sekarang mana? Terus Mana duluan? Al-Quran dapat Dengan dari mana Al-Quran itu ku cerita? tanya. Bu Darni. Ya tentu dari inilah. Dari mana? Dari bahasa ini. Dari mana? Dari bahasa inilah, bahasa Ibrani dan Yunani ini. Nabi saya tiba-tiba bisa bahasa Ibrani sama Yunani. Ditranslate lah ke bahasa Arab. Di kapan ditranslate-nya? Karena ada pentranslate-nya. Emang Muhammad yang menulis itu. Ya Siapa udah, yang menulis Al-Quran? kapan ditranslate-nya, Ibu cantik? Kan Al-Quran ada setelah Muhammad mati kan? Kan setelah mati Muhammad kan? Ada Enggak Al-Quran, dong, kan? enggak dong. Nah, Al-Quran itu udah ditulis. Di mana datanya? Muhammad sendiri yang menulis Al-Quran. Mana datanya? Enggak, saya nggak bilang Nabi Muhammad yang nulis, tapi Al-Quran udah ada waktu Nabi Muhammad berarti ada. Kan, ya udah. Berarti Al-Quran sama itu aja sudah dong. Dari mana tahu? ditulis. Al-Quran itu sudah ditulis waktu nabinya masih hidup. Di mana datanya? Oke, Dalam saya buka ya Al-Quran datanya ya. Dalam Al-Quran.
Loh, Jangan buku pendapat dari luar, harus dari bukan, Al-Quran. ini fakta sejarah, Ibu. Ini fakta sejarah. Ya, saya tunjukin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ntar gue jadi aus gara-gara gue puasa nih. Gue puasa jadi jangan, aus. nggak boleh. Jadi aus. Jangan gara-gara minum. Nih, di sini ditulis Bu, radiokarbon dating of manuscript of the Quran. Kita scroll ya. Ini cara hitung kertas. Nah, di sini ada Al-Quran, Bu. Di sini ditulis it has. Nah, ini saya translate ya. Angka tersebut memiliki probabilitas 95% termasuk dalam periode antara tahun 578 dan 669. Jadi Al-Quran yang ini, Bu. Jadi Al-Quran yang ini, nih Al-Quran yang ini ditulisnya waktu Rasulullah masih hidup. Masih hidup. Nah, ini Rasulullahnya masih hidup. Apa isinya itu? Nih, ayo semua dong. Di sini Iya, dari salah satu. Al-Baqarah ayat 246 ke 250. Isinya Habis itu tentang apa? Al-Imran. Al-Quran isinya kok tentang apa? Isinya Iya, maksudku Al-Quran. apa perkataannya di situ di situ tadi di Al-Baqarah itu? Ringkasnya apa? Ya, tinggal buka aja Al-Baqarah sekarang. Iya, coba aku ingin tahu apa Heboh banget. isinya. Semua alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oh, itu aja. Oh, terus Semua terus. Ini terus dari mana tahu Al-Quran ini tentang sejarah Musa? Dari mana? Ibu paham nggak? Al-Quran ini tuh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasih Iya, ke maksudku Nabi dari mana Muhammad. tahu Muhammad? Iya dari Allah menceritakan, dong. Nabi Muhammad dari Musa, Allah dong. Nggak mungkin Isa Al-Masih, nyontek-nyontek dong. Daud. Iya dari Allah. Dari mana tahu? dong. Dari Allah. Aduh, itulah kalian. Lah. Giliran Yesus nerima Jadi firman dari Bapaknya, penciptaan ibu dua nggak kali ketawa. gitu. Penciptaan dua kali mencipta. Giliran Yesus nerima firman, ibu nggak ketawa. Sekarang ku tanya, Standar janda nih. apakah mungkin dua Standar kali janda penciptaan nggak nih? Allah berfirman? Standar janda nggak nih? Sekarang ku tanya, di dalam Bible, di dalam Taurat, penciptaan itu sudah tercatat jelas. Kenapa lain lagi di dalam Al-Quran penciptaan? Tercatat jelas, Bu. Iya, kejadian. Tercatat jelas. Itu tulisan Musa, Nabi Musa. Tercatat jelas. Iya. Yakin, Ibu? Kenapa ada lagi berbeda dengan Nggak ciptaan yakin, yang Ibu. baru di Al-Quran? Yakin. Bukan, Ibu yakin tercatat jelas. Iya, Musa kan nabinya. Musa. Saya nggak ngomongin Musanya, kejadiannya yang Ibu pegang. Iya. Coba baca. Itu kitab Coba kitab kasih Yahudi tahu itu. saya. Coba kasih tahu saya. Ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Iya. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segar air, untuk memisahkan dari air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi di hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air dan segala macam. Ini matahari dibuatnya kapan, Bu? 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 Macet. Itu di penciptaan bumi tadi, hari keempat, benda-benda penerang. Di hari keempat, Bu? Gimana cara ngitung hari, Bu, kalau mataharinya belum ada? Kan begini, di hari pertama Kita bingung. Kita bingung. Hah? apanya yang bingung? Jadi mataharinya ada dibuat rupanya hari dibilang keempat. Allah bingunglah Di- kepada Taurat. Ada Bu, rupanya dibilang Bu, begitu. Matahari dibuat hari keempat. Cara ngitung hari pertamanya gimana kalau nggak ada mataharinya, Bu? Elohim itu kan terang.
sudah menerangi semua alam semesta ini. Elohimnya Maksudnya jadi matahari benda-bendanya sekarang. Sekarang ku tanya dulu kau, Jibril. Maksudnya benda-benda penerang itu, contoh kayak bintang, bulan, matahari, itu yang Ini diciptakan. Kak Derni, maksudnya Bang Jibril begini. Kita taunya sebentar, kita taunya pagi kan berarti kan matahari udah muncul, udah ada terang. Kita taunya malam berarti kan matahari tenggelam, bulan pun udah mulai timbul dengan bintang. Iya, Nah, bagaimana itu. kita bisa menghitung hari kalau matahari dengan bulannya itu tidak ada, belum ada? Kan begini loh, kan tadi dikatakan di situ, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu bumi ini sudah terang dia di dalam Elohim itu gitu. Nah, untuk dipakai manusia baru diciptakannya lah di hari keempat benda-benda penerang. Nah, Seperti gimana bulan, kita ngitung bintang, hari pertama, matahari. hari kedua, hari ketiga kalau nggak ada mataharinya, Ibu Darni? Emangnya kau meragukan kehebatannya Elohim? Enggak, bukan masalah ngelakuin. Cara ngitungnya gimana? Coba kasih tahu. Hari pertama dia menciptakan apa tadi di sini? Berfirmanlah Allah, jadilah Bumi, petang, langit sama itulah bumi. hari pertama, bumi. Berfirmanlah Allah, hari kedua cakrawala. Ya kan? Gimana itu perpindahan harinya? Kan mataharinya ada nanti. Belum ada Perpindahan sekarang. harinya sewaktu kalau kita kan matahari terbenam, kan gitu. Kan belum ada matahari nih. Nggak Iya, terbenam-benam dong ini. itu kan penciptaan Elohim. Masa kita Iya. mau ragukan bagaimana dia menciptakan alam semesta ini? Itulah tercatat di Taurat. Di Taurat. Orang Nggak, Yahudi jadi- pun mengimaninya itu. Dan Iya. Allah kalian juga dalam teman-teman Muslim mengatakan berimanlah kepada Taurat. Jangan lagi kau sangkal. Jangan lagi kau Bu Darni, lawan-lawan. Bu Darni. Tunggu dulu, Jibril. Ah. Kan sudah kan sudah ditulis di Taurat penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Elohim beristirahat dan menguduskan ciptaannya. Itulah yang tercatat di dalam Taurat. Dan Elohim Allah pula mengatakan, beristirahat. berimanlah engkau kepada Taurat. Jangan lari ke kalian belakang dulu. Kenapa kalian mau komentari ciptaannya lagi? Ini Bunda Nora suka banget nih Bu Darni terpojok. Udah giliran ganti deh Bunda Nora lagi deh. Maju deh. Nggak Gue takut simpel haus. sebenarnya. Wow, gue takut haus. Ini kan dikatakannya begini, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dan Allah melihat terang itu baik. Kan begitu? Nah, Iya. bagaimana bisa gelap itu ada, terang itu ada, kalau benda penerangnya itu belum diciptakan? Loh, kan dia maha kuasa. Oke, sekarang begini. Yang terang itu Elohim, yang gelap itu siapa? Yang gelap itu iblis. Kejahatan yang gelap itu. Iya dong. Elohim itu terang. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," katanya. Jadi kalau malam hari itu iblis. Ya, pasti di malam hari itu udah gelap. Itulah perbedaannya antara gelap dan terang. Ngarang kau Bodarni. Terserah. Ya, Putri kan sekarang kalian yang melawan Allah loh. Kalian melawan Allah. Allah sudah berkata, berimanlah kepada Taurat. Ini ciptaan ini hari Nggak punya pertama sampai akal ke-6. kau. Ini adalah Masa malam kau ciptaan jadikan Elohim iblis? yang harus kalian imani. Kenapa kalian bantah? Kalian berarti melawan Elohim, melawan Allah. Padahal disuruh kalian beriman kepada Taurat. Kenapa kalian membantah? Tidak, begini loh. Kita sebentar dulu. Kak Derni, kalau Kak Derni lagi di dalam suatu ruangan yang dimana tidak ada ventilasi, hanya tembok semua mengelilingi, tidak ada cahaya, apakah Kak Derni tahu itu sudah siang atau malam? Aku manusia, berbeda dengan pengetahuan Elohim. Dia itu hanya menciptakan bagaimana yang diperlukan umat manusia itu. Kalau sebentar, Itu jangan lagi terlalu kalian panjang, bantah. Kak Derni, jangan terlalu panjang. Nah, kalau begitu Allah menciptakan langit dan bumi, diberitahukan kepada manusia, manusia diciptakan, diberikan akal. Kalau penciptaan ini yang diciptakan oleh Allah ini tidak bisa masuk akal kita, tidak bisa diterima oleh akal kita, bagaimana mungkin? Terus bagaimana Allah itu? Kenapa udah ditahu di Bible ini Bagaimana? Sebentar tidak dulu, benar? sabar Kenapa dulu. disuruh kalian beriman Sabar kepada dulu. Taurat? Sabar Kenapa dulu. disuruh Allah kalian beriman ke Apa? Taurat? Tidak lari ke Taurat. Harus ini yang penting utamanya. Kalian Taurat bandel. pun, Kak Derni, Taurat pun bukan milik Kristen, bukan untuk pemakan. Ya udah, ini buku Yahudi ini. Kenapa kalian tentang perkataan Allah
Kenapa? Karena kami bukan dari Bani Yakub. Enggak, ini aku mesti jelasin nih biar nggak Terus menyesatkan nih. Bu Darni. tunggu dulu Bang Jibril. Kan Allah itu sudah Allah Aku kita. mau menjawab Bu Darni. Elohim Aku mau kita. menjawab. Tunggu dulu. Ya, aku Kenapa mau lagi menjawab kalian ini. sangkal perkataan Elohim itu, Iya, perkataan aku- Allah itu? Aku mau menjawab nih pertanyaan Bu Darni. Bu Darni kan tadi silakan. pertanyaannya kenapa kami sangkal padahal kami disuruh mengimani. Bu Iya. Darni apa namanya? Tahu nggak artinya mengimani itu artinya apa? Dipercaya. Percaya ya? Iya dong. Percaya? Saya percaya kalau Taurat itu diturunkan terhadap nabi-nabinya. Ya udah. Terus masalahnya kenapa di kalian mana? sangkal? Ya terus masalahnya di mana? Disangkal di mana? Ya kalian perlawan Allah. Kalau kayak gitu, kalian lawan Enggak, Allah. di mana saya menyangkalnya? Kenapa ini sudah tertulis di sini? Penciptaan Sini hari mana? pertama ini, hari kedua ini. Tanyalah si Billy orang Yahudi. Bagaimana Sini, cara enggak, dia tercatat di mana? Tunggu dulu. Tanya Billy Yahudi, bagaimana cara penciptaan mulai pertama dan sampai ke-6 sampai hari ke-7. Di situ lah yang disuruh diimani. Makanya Allah itu. Ya di mana nyangkal? Saya nyangkalnya di mana, Bu Dan? Nyangkalnya kenapa kalian pelintir-pelintir lagi tadi? Kenapa begitu? Di Kejadian 1 kenapa Allah berfirman? Kenapa ini? Jadilah terang, jadilah ini. Kenapa? Sudah itu Enggak, ditulis. yang Kenapa saya kalian disuruh lawan imanin lagi? apa tadi? Ya enggak, tunggu dulu. Yang tadi saya disuruh Taurat. imani kitab apa? Taurat. Yang tadi kita Taurat. baca apa? Kitab apa? Taurat ini Kejadian. Tulisan Musa Kitab ini. apa? Kitab apa? Taurat. Taurat itu terdiri Kejadian, Keluaran, Imamat, Enggak, Bilangan, Ulangan. Enggak, Itulah kitab Musa. kitab apa yang tadi kita baca? Ini kitab Taurat. Ini Taurat ini Kejadian. Tahu di mana bukunya? Coba tunjukin bukunya di mana tulisannya Taurat di Tanya dalamnya si ada Billy. Kejadian. Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Billy Itu dia nggak mengimani translatean kalian, Bu. Walaupun di Ibrani begini Dia juga pakai cara original penciptaan langit text. dan bumi. Dia pakai Ayo original coba baca text. bagaimana di Nggak penciptaan ada di langit dan original bumi di text. bahasa Ibrani Tuhan yang asli. melayang-layang di atas permukaan air, ibuku. Oke, sekarang, ya sekarang kan ciptaannya yang mau kalian pretelin kan. Sekarang ini samanya ini dengan kitab orang Yahudi. Saya Hanya menyangkal ini kitab ditranslate bahasa Kejadian Indonesia. ini. Saya menyangkal kitab Kejadian ini. Bukan kitab yang diturunkan sama Nabi waktu itu. Kitab Taurat. Bukan. Terus yang mana? Bagaimana kitab Taurat penciptaan langit dan bumi hari ke-1 dan sampai 6 dan hari ke-7? Coba mana nyatakan. Enggak, saya enggak apa urusannya. Saya cuma beriman, saya percaya. Itu disuruh Allah kalian harus beriman hanya gitu aja. Hanya lewat gitu aja. Bu Darni, di mana buktinya kalau yang ibu pegang itu dari benar Taurat? Ya ini benar ini kitab Yahudi ini, tapi ditranslate bahasa Indonesia. Isinya di kitab Taurat pun seperti ini di bahasa Ibrani. Hari pertama Allah menciptakan ini. Kedua, Iya, dari mana saya tahu? Elohim menciptakan ini. Tanya Iya, si dari Billy mana lah. saya tahu? Si Billy pembuktiannya. Lah, Apakah itu kan kitab serupa ibu. penciptaan Ini pertama, enak kedua, banget ketiga, orang nyolong, keempat, habis kelima, itu keenam. ditilang nggak ini. Sekarang nyolong kan tadi kitab, kalian begitu teman-teman ditanya lu muslim kenapa kalian sengketakan ini sementara ini Taurat ini tulisan Musa. Iya, saya tahu dari mana kitab Kejadian itu dari Nabi Musa. Jadi Dari kan mana? disuruh diimani kan, disuruh Allah diimani. Saya mengimani kitab Taurat diturunkan terhadap Nabi Musa. Ya udah ini dia Saya isinya, nggak wajib ini. mengimani kitab yang kalian pegang itu yang dari Nabi Musa, paham nggak? Iya, tapi berarti Nah, ya apa udah, yang udah maksud tahu, Allah itu itu? paham. Apa maksud Allah disuruh beriman? Maksudnya apa itu diimani? Bu, saya Apa? juga disuruh Berimanlah ngimanin engkau ada. kepada Taurat. Bu, saya juga Maksudnya apa? beriman iblis itu ada. Apa saya ikutin? Beda lah, kau jangan Capek gitu. banget. Jangan kau sama-sama kan. Jangan kau mau cari remis lah Jibril. Bukan kok. Jangan Ibu cari paham remis nggak? lah. Ngimanin itu artinya apa? Ya, dipercayai. Saya percaya. Saya percaya ada iblis. Kalau kebenaran Apa kau masih saya percayai ikutin? atau enggak? Apa? Aduh, aku pun jadi kering tenggorokanku. Kalau Lu bisa minum. kau yang benar, kau percayai atau enggak? Itu yakini, beda Jibril. dong. Nah, Maksudku kalau kau sudah kebenaran, kalau sudah kebenaran itu datangnya dari Nabi pula itu, apa kau enggak ikuti? Hanya kau loh, hanya masuk ini udah telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Ini udah bukan soal percaya sama Taurat, Zabur, Injil ya. Ya. Udah beda berarti ya.
Enggak, tapi Bu Darni paham nggak soal saya mengimani kitab Taurat itu ke Nabi Musa, Zabur itu ke Nabi Daud, Injil itu ke Nabi Isa? Udah paham ya? Bukan loh, tadi kan Bang Jibril mengatakan mempreteli, mengkritiki penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Itu sampai Bu Darni, itu saya membuktikan kalau itu bukan firman Tuhan. Firman Terus Tuhan apa nggak ini? mungkin salah begini. Jadi yang kayak mana Ya, yang ini yang bukan benarnya di Ibrani? Taurat. Coba jelaskan Taurat yang Justru benar. saya mana? ngejelasin ini bukan Taurat. Jadi mana Taurat yang asli? Tunjukkan. Ya ada di Nabi Musa sama pengikutnya. Kalau nggak tahu, kalau nggak pegang, jangan Apa bilang itu? ada yang palsu. Apa itu? Kalau Nggak, kau oke, bilang palsu, harus oke, ada asli yang kau oke. pegang. Oh, kalau palsu harus ada aslinya. Ada Yakin? dong. Yakin Bu Darni? Yakin. Yakin. Ya, kalau nggak, dari mana tahu kau ini palsu? Sebentar. Dari mana Saya tahu coba kau nih. ini palsu? Oke, saya coba nih omongan Bu Darni. Bu Darni hidungnya dioperasi. Jangan lari-lari lah. jangan Tunggu dulu, lari-lari. tunggu dulu, Sekarang tunggu dulu, Taurat biar ini, Ibu paham. Kau Ini bilang Ibu- ini palsu. Tunjukkan mana yang asli. Iya, Mana? biar Ibu paham ini. Coba dijawab dulu. Ibu Darni hidungnya dioperasi. Enggak asli. Enggak, kalau Ibu Darni hidungnya dioperasi. Habis itu saya tanya, yang asli mana Bu? Ya, udah ku ganti, ku bilang lah. Iya mana? Kalau mana yang asli Bu? Udah ku ganti, udah dipotong. Iya, mana? hidungku, udah ditambahi tulang. Iya, Udah mana? ditambahi tulang, makanya jadi mancung. Iya mana? Kau pun gitu. Kau tadi bilang Mana yang asli? Hidung Bu Darni yang asli mana? Masa Bang yang asli sudah dipotong, sudah dipotong. Ya udah sama. Kalau ditanya Taurat mana? Ini udah diganti-ganti. Itu cari remis namanya. Asik, Cari ya? remis itu loh. Asik, ya? Nggak Paham bisa ya sekarang ya? gitu. Paham nggak sekarang? Itu beda. Paham Beda. nggak? Paham nggak sekarang? Paham nggak nih? Pahamnya aku, tapi kalian pintar-pintar, kalian Masya supaya cari Allah. remis. Alhamdulillah. Emang di Al-Quran Allah sudah menjelaskan Bu Darni. Emang kalian udah berubah-ubah. Jadi kalau ditanya yang asli mana? Lah, orang dia udah Di mana berubah-ubah. ada Gimana gue bilang tahu yang Allah asli? mengatakan beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil? Iya, Berarti ada balik bukunya. lagi ada balik lagi ke kitabnya. sono. Nih sampai terawih gua Harusnya begini. tunggu dulu. Allah kita itu kan maha kuasa. Pasti tahu dan tidak dirubah-rubah Taurat. Nggak Tunggu, mungkin Allah dibilangnya kita. disuruh beriman. Tunggu dulu, Allah kita. Ya, seharusnya Segi- Allah itu harus segitunya Allah semesta menyembah alam ini, Allah. bukan Allahmu aja. Udah. Kecuali beda Allahnya. Segitunya menyembah Allah. Ya kita sebenarnya Elohim sih. Allah yang kau nggak sebut, ada. tapi yang kau sembah adalah Yesus. Ya, sekarang kan kita kan bicara tentang Musyrik Allah itu mengatakan menyekutukan Allah Yesus musyrik. itu wujud daripada Elohim loh, Putri Sulawesi. Enak aja, di mana datanya itu? Enak aja salah ngomong kau bodoh. Datanya Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Kata Yesus, Ya, kami apa sembah itu lah. tidak bisa dilihat. Di mana wujud Elohim itu dari Yesus? Elohim ilahinya Jadi nggak bisa rupanya Bunda dilihat, Maria melahirkan- jadi Bunda Maria ini firman-Nya melahirkan menjadi manusia Allah bisa katanya. dilihat. Itulah hebatnya Tuhan ini kami. aneh ini Bunda Tuhan Rini. kami enggak terpojok di satu tempat aja. Tuhan kami enggak. Tuhan Kalau kami itu bisa Rini menyatakan dengar, diri. kalau Allah itu adalah Yesus, ya, kenapa Yesus mengatakan, ya, aku menerima pekerjaan dari Bapak. Ayo, Bapakku. Oke, aku Iya. menerima pekerjaan dari Bapakku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Dalam Ya, keadaannya kenapa? sebagai manusia. Ngomong dia Nah, seperti tadi itu. kamu bilang Allah itu Dalam adalah keadaannya. Yesus. Nggak bisa begitu, Bu Sebelum Darni. Ini standar keadaannya ganda. sebagai manusia apa Yesus ini? Sebelum nggak bisa keadaannya begitu, Bu sebagai Darni. manusia siapa Yesus? Yesus mengatakan, Ilahi dia, ilahi. Yesus Ya. mengatakan, Bapa yang memberikan pekerjaan kepadaku, Bapa yang memberikan firman kepadaku. Ya. Lalu kenapa kau Ya. katakan Yesus Yes. itu adalah Allah? Iya. Hah? Yesus Nggak ini bisa sewaktu begitu, Bu Darni. mengatakan Itu Bapa standar memberi ganda firman namanya. dalam keadaannya sebagai yang mengosongkan diri itu. Sebagai apa itu Mengosongkan pembodohan diri itu nggak ada sebagai itu, manusia. nggak ada seperti itu mengosongkan diri nggak ada. Kenapa? Jangan membodohi Itu kau orang. kan Islam. Kau Islam, kami Kristen. Dengarkan Kau Yohanes pula 5 sewot. nomor Kami 36 begini, sampai kau. 37. Yesus menerima pekerjaan Kenapa dari kau sewot Bapaknya. mempelajari Alkitab Kenapa kami? kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah? Nggak terima saya. Ya memang Yesus Tuhan adalah saya, Allah Tuhan itu kau jadikan sendiri. makhluk. Dia akan menghakimi Saya dunia. terima, Bu Darni. Dia akan menghakimi dunia Yesus dan akan Iya, menyediakan Yesus tempat itu bagi akan kami, turun orang-orang yang menghakimi percaya. kalian. Ada Tuhan Orang-orang menyediakan yang tempat memanggil bagimu di Yesus surga. adalah Tuhan, adalah Mana penyesat, datanya? kata Yesus. Allah mau Enyahlah menyediakan kalian tempat dari bagimu hadapan di kau, surga. kata Yesus, Mana? Bu Darni. Mana
Anda tanya Bikin menyaingi panas Yesus. kuping kau. Yesusku menyediakan tempat bagi kami di surga. Kau Allah Nah, itu halu namanya. Halu itu. Mana? Halu. Kau yang Yesus halu. aja belum mati. Apa yang kau kejar yuk? Yesus Apa kau aja kejar? belum mati. Nggak bisa Bagaimana dia melihat wujud Allah menyediakan nanti di tempat surga surga untukmu? Siapapun nggak ada kau tengok di surga. Halu Yesus kau. aja Mimpi masih kau di langit bolong itu. kau, kalau kayak gitu. Mana Yesus ada di kami surga? yang Mana? benar. Mana? Kami Di mana nanti datanya Yesus akan ada di surga? melihat Tuhan kami Siapa yang sebenarnya. melihat Yesus ada di surga? Coba. Mana? Di mana Matius datanya yang 24 melihat ayat Yesus di 18. surga? Mana? Matius 28 ayat 18. Yesus Itu berkuasa manusia. di surga. Manusia ya, manusia Apa? biasa. Coba Tapi Bu Darni apa? keluar dari rumah, kamu tengok ke langit dan bumi. Mengatakan Kamu tengok beriman langit, bisa nggak kepada kamu lihat Injil. surga? Ini Bisa. Injil itu, ini Injil. Hah? Yang kami pegang Injil. Kau tak punya Injil. Baik, Bang Jabril, ambil alih Bang Jabril. Iklan. Bu Darni tadi nanya di mana Allahmu menjanjikan surga dan segala macam. Coba Bu Darni buka Al-Baqarah ayat 25, tolong dibacakan dengan keras, Bu. Tapi seperti Yesus bilang ya, harus katanya seperti ini. Kata Yesus bilang gini, Loh, kok aku harus akan sama? datang kembali. Nanti Aku sama akan dibilang- menyediakan tempat nanti- bagimu. Di mana nanti aku berada, engkau pun berada. Di mana ada Nanti sama Allahmu dibilang- mengatakan seperti itu. Mana? Ya, coba baca Al-Baqarah datanya? ayat 25. Al-Baqarah Enggak, tunggu dulu. Tadi kalimatnya mesti kayak gimana, Bu? Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di dalam Yohanes berapa itu? Nah, coba Al-Baqarah 25 nih. sekarang Gue mau Jumatan nih. Al-Baqarah 25 cepet baca. Bang Jibril lah yang menunjukkan data. Coba Kan dibaca. Kau punya Al-Quran, Coba Bang dibaca. Jibril. Coba dibaca Al-Baqarah ayat 25. Baca bismillah. Enggak ada, aku cuma satu HP nih. Tunjukkan dulu. Itu tadi udah Enggak apa-apa Bang diketik. Jibril bilang kita. Itu tadi udah diketik Al-Baqarah 25. Kok malu-malu sih? Bukan, ku catat di buku nanti biar ku pelajari Enggak, lagi. udah Maksudku, tadi dicatat di bisa kertas buka loh. Google. Tadi bisa buka Google. Sekarang ya Hanu mau ditunjukin surganya Islam. Mana aku buka Google. Ini loh, Al-Baqarah. ini kameraku nih ha. Ini kamera. Mana dia? Ini ha. Ini loh kertas nih ha. Oke. Nih. Biar aku catat nanti aku pelajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Al-Baqarah ayat 25. Ini Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itu kan disampaikan. Sekarang ini aku berkata Apa lagi kepadamu, kata Allah mana? Apa lagi Yesus kan kurangnya? ngomong, aku. Aku ya, kau ambil dalilnya ya. Mana Alkitabku? Nih. Yesus kan ngomong, aku Nah, akan nih, datang kembali. Allah aku udah- akan menyediakan tempat Allah bagimu. udah bilang Di sama mana Nabi aku berada, Muhammad, engkau pun berada. Gitu loh. berbahagialah. Mana ada Allah ngomong gitu? Ngomong apa? Mau ngomong kayak Yesus lah. Kayak Berarti dia ngomongnya yang gimana? mempunyai surga, makanya dia menyediakan tempat di surga. Jangan kata Tunggu dulu, orang, tunggu dulu. dulu. Ini aneh lagi nih. Emang Tuhan Ibu ada di sorga? Iya dong, di surga sekarang Yesus. Enggak, Matius 28 ayat 18, Tuhan Bapaknya. Yesus berkuasa di surga. Tuhan Iya, Bapak, Tuhanku Bapaknya itu. Yesus ada di surga. Iya, Yesus itulah semuanya. Katanya maha besar. Kok muat di Dia- sorga? Iya, dia kan sudah kembali kepada keilahiannya Yesus. Katanya maha besar. Kok Dia muat udah di kembali ke sorga? tahtanya. Yesus sudah. Ya, kalau Yesus itu manusia, nggak mungkin dia kembali ke tahtanya. Dia membusuk di bumi dulu. Bapaknya Yesus yang ditanya. Bapaknya Yesus ada di sorga. Bapaknya Yesus sudah menyatu dengan ilahinya itu, dengan Mampus. hakikatnya. Iya. Iya dong. Dia di dalam sorga. Iya, di surga lah, nggak mungkin di mana-mana. Katanya maha besar. Berarti sorganya lebih maha besar dong. Ya itulah enaknya di surga kami, nyata. Enggak, iya kok Jelas. muat. Katanya maha besar. Kok muat di maha Ya, di maha Kau surga? kira berarti nanti bukan surga Yesus itu, namanya, maha kau surga kira namanya. Elohim itu nanti sebesar bumi ini. Gimana kau mau melihatnya? Berarti Apa bukan nggak maha takut kau melihat besar. Allahmu itu kalau besar berarti kali? berarti bukan maha besar kalau masih muat di Maha surga. besar dong. Kuasanya Itu maksudnya maha besar itu salah kuasanya. translate Bu Darni. Di situ nggak disebut Enggak, surga, itu kan tapi kalian disebutnya Islam. Kalian Islam, ini bukan ini Kristen. original teks Ibu, itu nggak disebut surga di situ, disebut di langit.
Tuhan Ibu Darni itu di Iya, langit. di langitnya tempat surga. Surga itu di langit tempatnya. Iya, nggak di dalam Waktu- sorga. Kalau Tunggu di dulu. dalam sorga berarti kecil Sebentar. Tuhannya. Coba Dengar. tanya Bang Nih, Jabril. nih, nih. Bang Jabril, Dengar ya. coba tanya ciri-cirinya surga yang diketahui Yesus. Coba tanyakan kepadanya. Seperti apa surga yang Enggak, dimaksud coba Yesus? tanya langsung. Ciri-cirinya, ada. Wahyu Tunggu 21. bentar. Bu Darni. Wahyu di sana Bu di Darni. surganya Bu Yesus. Darni. Di sana seperti mutiara. Bu Darni. Memijak emas. Oh, Bu Darni. apa? Ya apa Bang Kalau Gabriel? gue karena Bu Darni, gue aus nggak apa-apa, tapi jangan sampai kelewat Jumatan gara-gara Bu Darni. Ya, izin ya. Oh iya. Ya. Iya, oke. Assalamualaikum Oke lah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya Bang Waalaikumsalam Gabriel. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sama Bu Darni Iya, lanjut Bunda Nora. di Al-Baqarah ayat 25. Tapi gini Nora, Sabar dulu. Putri. Biar saya selesaikan nanti Tunggu lupa sebentar. saya. Kita jangan terlalu tegang-tegang kali, woi. Ini kan bulan puasa. Iya, santai aja Bu Darni, santai. Santai aja kita ya. Nah, di sini dikatakan dan sampaikanlah. Ini Allah sendiri berfirman. Lalu Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan. Berarti Allah sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang berbuat kebajikan itu akan disediakan surga bagi mereka. Nah, ini Allah sendiri yang ngomong. Nah, kalau itu kan pernyataan Yesus, aku akan menyediakan tempat Mana lagi bagi laptop? di rumah Bapakku, betul? Gak tahu aku. Di mana-mana lupa aku. Betul Kak Derni? Oh apa? Ulanglah anakku ngomong di mana laptopku katanya. Apa? sorry. Apa lagi? Di Al-Baqarah ayat 25 Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan akan disediakan bagi mereka surga-surga. Kan seperti itu. Allah sendiri yang ngomong. Ini sementara di dalam Bible itu Yesus mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Betul? Ya, nih. Iya. Nah, dia lagi bicara sama orang. Bukan mamaku itu lagi ngomong-ngomong. Mak, dia di rumah. sorry. Mamaku di sebelah ini. Maknya disuruh Dekat-dekatku. diam, boy. Memang durhaka. Bukan masuk, mak diam dulu mak. Kan gitu. Jadi mak kayak mak. Kamu ya dulu. Ku dengarkan pun kau Nora. Ya. Ya, Yesus mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, katanya kan? Kan di mute lagi. Nora. Iya. Nah, di mana Bapak sendiri yang ngomong itu untuk umat Kristen akan diberikan surga itu di mana? Kan Yesus mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapak. Siapa rupanya yang berhak? Ya, di rumah Bapakku. Bentar. Siapa yang berhak menyediakan tempat di surga, sabar Nora? dulu. Jangan membuat langsung suatu asumsi seperti itu. Saya hanya Iya, langsung lah. membandingkan Al-Baqarah ayat 25, Allah sendiri yang mengatakan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan itu akan disediakan, akan diberikan surga. Nah, di mana Bapa mengatakan akan diberikan surga kepada Kristen yang menyembah kepada Yesus itu di mana? Tunggu ya, aku berada, engkau pun berada. Engkau pun berada di Bible. Lupa nanti aku. Oke. Ini langsung Yesus ngomong. Kalau Allah tadi di situ di Al-Baqarah kan sampaikanlah. Siapa rupanya yang karena membicara Allah itu? sendiri yang Kan ngomong. penulis. Ini kan Yesus sendiri ngomong, dengar. Yohanes Jangan 14 lupa ayat 2 Yohanes sampai 17 3. nomor 8 Yesus juga menerima firman. Ya. Ngawur. Iya, tunggu. Di mana Yesus menjanjikan tempat di rumah Bapaknya Di mana bagi para Bapak? pengikutnya? Bapak yang mengatakan. Bapaknya itu keilahiannya loh. Di mana Bapak mengatakan dijanjikan? Hakikatnya Bapak ini hakikatnya Yesus. Sewaktu Yesus ngomong kayak gitu kan dia dalam keadaan sebagai manusia kepada murid-muridnya Nah, pada jadi saat kalau itu gitu, kan. itu Nah Bapak sekarang memberikan firman di rumah kepada Bapakku, dengar dulu, biar ku baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Di rumah sebab Bapaknya aku apa pergi, dia? dengar dulu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemana dia pergi? Kan ke surga. Lah. Rumah siapa? Dan apabila Rumah siapa? aku telah pergi, Rumah tunggu. siapa? Nggak usah Dan terlalu apabila aku telah, ya ayatnya kita baca dong. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Bukan dibilang dan Allah akan membawa kamu, enggak gitu. Aku akan membawa kamu Saya kembali bertanya, dan di mana membawa kamu Bapak ke menjanjikan tempatku. surga? Di mana Bapak Dengar menjanjikan dulu ini. Hei, di Aku mana Bapak akan mau menjanjikan- kembali dan membawa kamu ke Yang tempatku. ngomong Di mana saja rupanya yang tempat ngomong. Yesus sekarang? Di Sekarang mana saya tanya, sekarang di Yesus mana, berada, Bapak? Nora? Hei, Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman dari Bapaknya dan disampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaan saya, di mana Bapak menjanjikan Iya. surga untuk Kristen? Inilah perkataan Yesus, dia Bapa itu. Makanya dia berhak Di menjanjikan mana orang, Bapak menjanjikan membawa orang surga ke untuk surga. Kristen? Ini dari ucapan Yesus kan, firman itu sudah menjadi manusia, menjadi Yesus. Jadi ucapan Bapa itu sudah ada di dalam Yesus, udah berwujud hidup dia, Lucu hidup kau, firman, itu telah menjadi Ih, kau lucu. manusia. Kalian yang lucu, memang begitu di Kristen. Oke, sekarang kita balik dulu. Kejadian 1 nomor 3, apa dikatakan? Lalu Elohim berfirman. Sekarang ini dulu, jangan dulu meloncat ke yang lain. Siapkan dulu ini, selesaikan dulu ini. Saya menjelaskan dulu. Kau bilang firman itu menjadi manusia. Nah, manusia Iya. itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Elohim karena firmannya ada di dalam Yesus, betul? Betul. Nah, di dalam Kejadian 1 nomor 3, firman itu telah menjadi terang. Terang itu jadi dari firman Tuhan. Iya. Kenapa nggak terang itu adalah Elohim? Yesus mengatakan, apa kata Yesus? Akulah terang dunia, kata Yesus lagi. Firman itu Kejadian 1 Ya, nomor 7. dialah Elohim itu, Yesus itu. Sabar. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Nah, kenapa nggak cakrawala itu juga Elohim? Ayo. Oh, bukan Ayo. seperti itu. Oh, bukan seperti itu. Enggak lah. Enak. Itu kan Kayak ciptaannya. begitu. Itu ciptaannya, Oh, Nora. kan begitu. Ketika Oh. Tuhan berfirman, jadilah. Kau kan mau mencari-cari Sabar dulu, remis. sabar dulu. Kau cari remis. Sekarang saya tanya, Cara dunia ini remis jadi kau. dari mana? Dunia ini jadi dari mana, Derni? Berfirman Elohim. Nah, jadi manusia, Yohanes 1 nomor 14, manusia itu jadi dari mana, Derni? Yesus di dalam Yohanes Saya 1 ayat 14 bertanya, itu, manusia firman di itu, Yohanes 1 ucapan nomor itu menjadi 14. hidup. Yohanes 1 nomor 14, firman yang menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana, Derni? Dari mana dari mana manusia itu jadi? Iya, manusia Dari mana? itu, Yesus itu menjadi hidup. Firman itu, Saya tidak tanya firman hidup, karena Elohim dia itu pernah menjadi mati. hidup. Saya tidak tanya hidupnya, saya tanya manusia Iya. yang jadi ini dari mana menurut Yohanes 1 nomor 14, dari mana? Di Yohanes 1 ayat 14 itu menerangkan bahwasanya firman itu menjadi Yesus, menjadi hidup. Nah, Itu berarti dia menjelaskan, Yesus itu jadi menjelaskan. dari mana? Sabar, Yesus jadinya dari mana? Yesus itu jadi dari firman Elohim. Nah, Kejadian 1 nomor 7, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi atau tidak? Jangan kau samakan ke situ, beda. sama-sama dari Beda dengan Yesus. Kalau Yesus ini kan gini, dia menerima firman. Jadi firman semua yang diberikan, disampaikan telah hidup. Yohanes, jawab dulu Kejadian Hidup 1 firman nomor itu, 7. itulah Bentar, Yesus, Nora. bentar. Kejadian 1 nomor Aduh, 7, sekali, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Ya. Pertanyaan saya, cakrawala itu jadi dari mana? Iya, dari Allah berkata-kata, gitu. Berfirman atau tidak? Iya, berfirmannya kata-kata kan? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana juga? Iya, Firman-nya. ucapan firman Udah, Elohim itu sama-sama semua dari menjadi hidup. Sama-sama Menjadi dari hidup firmannya itu semua. Kau ini lucu. Sama-sama dari Firman Elohim itu Awal. menjadi nyata, hidup. Cakrawala, Hidup. terang, bumi, manusia itu sama-sama jadi dari Itu ciptaan. Kalau Yesus, firman itu menjadi hidup. Enggak jadi sewaktu Yesus di bumi, jadi semua firman itu semua Sama-sama hidup jadi di dari- dalam Yesus. sama-sama jadi dari. Beda. Jangan kau samakan. Nah, sekarang pertanyaan Yesus saya. Yesus Sabar. datang daripada Sabar. Elohim. Sabar Kalau dulu, ciptaannya
berkata-katanya Elohim, dulu, maka Denny, ada sabar, cakrawala, Bang. Nggak usah ada tahu benda-benda beda. terang. Beda, nggak Sabar dulu. sama. Sekarang saya tanya, Ah. Tuhan berfirman ketika menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi Iya. manusia. Firman itu telah menjadi terang, firman itu telah menjadi cakrawala. Apa bedanya firman menjadi Di mana ada dikatakan Tuhan berfirman di kejadian itu mana? Oke. Kita buka Itu kita. menerangkan Sabar. keadaan Yesus Sabar itu dulu, di Yohanes 1 di sana nggak ada Elohim berfirman, enggak. Muncung didiamkan dulu, Derni. Kau bilang di mana? Di mana? Ya, sembari saya baca baca Nora. Aku izin sebentar. Kau jangan Gaharu. menolak. Sabar, Bu. Di kejadian Sabar. 1 Ibu izin. Gaharu. Monitor. jangan di mute lah. Ya, aku mau sapa sebentar, izin. Maaf. Gaharu, monitor. Turunkan aja kalau udah. Nah, ini ya kejadian 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita Ya. buka langsung sampai pergi ke Ya. 7, ke 6. Ini berfirman. Elohim, sabar. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi. Elohim berfirman jadi terang. Elohim berfirman jadi cakrawala. Elohim berfirman Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Tunjukkan perbedaan. Elohim berfirman menjadi cakrawala, menjadi terang, dan firman itu juga menjadi manusia. Apa perbedaannya? Oke, perbedaannya di dalam kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di sana Elohim berfirman, maka terciptalah semua ciptaannya, kan gitu. Nah, Oh ya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di sana menerangkan siapa Yesus ini, dari mana dia berasal. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Menjadi firman manusia, itu keluar iya. dari mana? Firman keluar dari mana? Keluar dari Yahweh. Mulut. Yahweh. Nah, Ya. Elohim berfirman jadi cakrawala dari mulut Elohim, betul? Ya, di kejadian Elohim dari mulut berfirman, Elohim. sabar. Ya. Elohim berfirman, Oke. Yohanes 1 nomor 14, jadi manusia. Ya. Firman itu keluar dari mulut Elohim atau tidak? Beda. Kalau di Yohanes itu menjelaskan asal dari Yesus ini dari mana? Dari surga. Dia itu dari Elohim. Firman itu apa? Beda dong. Firman Kalau di itu kejadian keluar dari itu mulut Elohim, penciptaan tidak? ini. Kalau Firman di itu kejadian keluar dari di mulut sana Elohim, penciptaan pertama sampai penciptaan Saya ke-6 tidak sampai tanya ke-7. penciptaan pertama, kedua, sampai Beda. berapa kali saya tidak Aduh, tanya. makanya kalian lari-lari Yang saya jalur. tanya, Uh-uh. firman itu keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Iya loh Nora, udah berapa kali? Ulang terus. Firman Yohanes 1 nomor 14 itu firman siapa? Itu menjelaskan keberadaan Yesus dari Firman firman siapa yang menjadi Elohim. manusia ini? Firman siapa? Firman Elohim menjadi manusia. Berarti Elohim berfirman, jadilah manusia, kun fayakun. Manusia itu telah jadi. Selesai. Iya. Beda dengan Yesus. Dia kan berasal dari keberadaan Elohim itu. Jangan kau samakan Nora dengan penciptaan. Bodarni, Beda, Yesus beda. itu kan Yesus itu menerima firman atau yang berfirman. Siapa Yesus ini? Yesus itu menerima dan yang berfirman. Kedua-duanya. Kedua-duanya pula. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Kalau itu adalah kedua-duanya dengar Elohim. Bodarni, dengar Ada Bodarni. ayatnya, Kalau firman Yesus itu adalah yang Elohim. dengar dulu, katanya santai aja berdiskusi. Kenapa sih kau kejang-kejang? Dengar Enggak. Bodarni ya. Kalau kejang? Yesus itu, makanya kalau Yesus itu yang berfirman dan dia pula yang menerima firman ya, ketika dikatakan ya di mana ini? Tertulis ya, ketika dikatakan Yesus itu menerima firman, mana itu catatanku pula, Yohanes 17 nomor 8 ya. 8, Sebab segala firman telah disampaikan kepadaku. Nah, ini yang menyampaikan kepada dirinya sendiri begitu. Jadi Yesus ini menyampaikan firman kepada dirinya sendiri karena dia yang berfirman, dia pula yang menerima firman. Bodarni, masuk akal nggak kayak gitu? Udah? Masuk akal Udah? nggak? Ya udah. Silakan kau tanggapi. Oke.
Di situ dia menerima firman. Itu sewaktu dia Menerima firman dari siapa? menjadi manusia. Dari siapa dia Dia menerima kan dalam firman? keadaan menjadi manusia, menjadi hamba. Maka dia menerima firman dari siapa? Jadi dia Dari berfirman kepada hakikatnya. dirinya sendiri, Hakikatnya begitu? Itu Elohim. Hakikatnya. Paham nggak Nah, sih? ini penyesat Paham nggak sih ini. yang dikatakan Kak Putri? Nggak ngerti dia. Itu firman atau tidak? Maka dulu. Kenapa Yesus menerima firman kan gitu kan? Derni, kalau diskusi Derni, ya apa yang dipertanyakan lawan diskusi kita itu yang dijawab. Jangan kau menjabarkan, kami nggak butuh penjabaran. Yang ditanyakan begini, Yesus itu firman itu sendiri atau tidak? Ya, Yesus itu firman itu sendiri. Yesus itu firman sendiri. Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengatakan dia menerima firman. Firman menerima firman. Oke, di dalam Yohanes itu Yesus menerima firman itu dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, karena Dia sebagai menerima manusia, firman. Dia firman itu sendiri apa Nah, bukan? setelah dia menerima firman, hiduplah Tidak, firman saya itu. jawab ini aja dulu. Keadaan dia sebagai manusia, dia firman itu sendiri atau tidak? Karena dia kan sudah menjadi manusia firman itu. Iya, Nah, kalau begitu Yesus itu adalah firman itu sendiri kan? Yang sudah sebagai wujud iya manusia. sesuai data ya. Ya. Nah, sekarang ketika wujud manusia Yesus yang adalah firman itu sendiri, dia menerima firman. Ini firman dari siapa lagi dia terima? Iya, dari hakikatnya loh, dari ilahinya. Loh, Ya, jadi waktu pas iya, Yesus jadi manusia, ilahinya kemana? Sebentar Kak Putri. Lanjut. Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana? Waktu dia jadi manusia, ya manusia. Ilahinya Gak ada. berada di mana? Di Ya. kerajaan surga. Nah, Ilahinya. waktu dia membangkitkan orang mati, yang bekerja manusianya apa ilahinya? Ilahinya yang bekerja. Wah, tapi katanya ilahinya. Kan dia kan maha kuasa. Nah, Kan aku dan Bapa satu katanya. Jadi setiap pekerjaan Yesus pekerjaan Bapa. Sebentar sedikit ya, sebentar. Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana saya tanya? Waktu dia menjadi manusia, kemana ilahi? Nora, bedakan Sama dulu, firman Bang. dengan berfirman. Di dalam surga. Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana? Ilahinya di dalam surga lah. Waktu dia membangkitkan Kan orang yang mati, turun ilahinya anak. kemana? Yang turun Sabar. kan, Waktu yang dia- turun daging, sabar. merendahkan Sabar, diri. Saya tidak tanya daging atau mau daging apa. Waktu dia membangkitkan orang mati, Iyalah. waktu dia membangkitkan orang mati, ilahinya yang membangkitkan atau manusianya? Sepaket, sama duanya. Kalau nggak ada Yesus, bisa rupanya dibangkitkan itu. Waktu Yesus mati, ilahinya kemana? Ilahinya berada tetap di dalam kekekalan itu. Saya Nggak mati. bertanya, waktu mati Yesus, ilahinya ada di dalam diri Yesus atau tidak? Kan dia Manusianya. tetap berhubungan itu, Nora. Itu tetap berhubungan karena Yesus kan Sekarang, wujudnya Elohim. Kok konsisten lah. Dirinya Kok konsisten Elohim. lah. Sebentar, kok konsisten lah. Iya dong. Konsisten lah. Sebentar dulu Denny. Denny, kau simak dulu perkataan saya. Waktu Yesus manusia, ilahinya di mana? Ilahinya tetap di dalam kekekalan, di dalam Saya tidak surga, di tanya dalam surga, kekekalan. memantau Kekekalan tetap. itu di mana? Dia tetap memantau. Tunggu dulu. Elohim itu tetap memantau dirinya, memantau dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Yesus kemana kau? Dipantau. Iya dong. Ya, itulah kehebatan Elohim itu. Gimana, Burdarni? Bagaimana caranya dia pantau dirinya sendiri? Karena dia kan firman Nggak sudah bisa menjadi memantau manusia. dirinya sendiri, berarti bukan maha kuasa namanya. Saya jadi apa? Sengklik Emangnya kayak Burdarni. batu, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalian ini? Tidak, Kau Denny. samakannya batu dengan Tuhan kami. Kau samakan patung dengan Tuhan kami. Beda dong. Beda Mulai kelas. menghujat Burdarni, mulai Mas, menghujat. Mas, Siapa menghujat? Santai, Siapa menghujat? kan dibilang batu santai ku tadi bilang. berdiskusi. Emangnya batu Tuhanmu? Ngapain lah? Batu Tuhanmu rupanya. Tuh, mulai kejang-kejang kau kan? Mulai menghujat Kan kau. kau yang bilang mulai menghujat. Siapa menghujat? Dari tadi aku nggak ada menghujat loh. Nggak berani aku. Ya itu kau bilang batu-batu. Enggak salah kau Kan sudah sebut kalian batu. kan kau bilang tadi.
Kan nggak Aku masuk kan akal, Bu menyamakan Darni. Tuhan Bu kami Darni. itu luar maha kuasa. Bu kan Darni, aku bilang. nggak masuk akal, Bu Darni. Dia kan yang berfirman, ya kan? Dia yang berfirman kepada dirinya sendiri. Kenapa harus seperti itu? Ya, kan dia yang berkuasa. Kenapa dia harus berfirman kepada dirinya sendiri? Ini akal yang berbicara, Bu Darni. Bukanlah akalmu. Kalau kalian menolaknya itu urusan kalian. Kalau kami menerimanya seperti itu. Nah, itu sesuai dengan akal nggak? Kau menerima itu? Kalau kami sesuai nggak? karena akal lah. Kalau nggak karena akal, ya. Coba Ya, kalau ya Tuhan kami batu. gini. Coba Akal Tuhan kami berbicara. batu. Nggak apa-apa pun dia Dengar nggak bisa. dulu, Bu Darni. Kakak Putri sedikit aja ya, sedikit ya. Lanjut. Sebentar. Kak Denny ya. Waktu Yesus jadi manusia, ilahinya kemana? Waktu Yesus menjadi manusia, ilahinya kemana? Ilahinya di dalam kerajaannya, surga. Berarti nggak di dalam diri Yesus dong. Ya, tetap aku dan Bapa satu kan katanya tetap itu. Saya Itu kan bertanya, sepaket. ada nggak di dalam Tetap dagingnya itu Yesus? satu jiwa. Saya bertanya, Tetap itu. ilahinya, sabar. Saya bertanya, ilahinya ada nggak di dalam dagingnya Yesus ini, ada nggak? Adalah di dalam Yesus. Kalau enggak mana bisa dia membangkitkan orang mati. Kalau enggak enggak bisa dia ketika bangkit hidup Yesus- kembali. Nah, ya, ketika Yesus mati, ilahinya kemana? Ilahinya terpisahlah dari daging itu, kematian Ketika itu. Yesus dicambuk, Rohnya. ditombak, sabar. Ketika Yesus dicambuk, ditombak, dibonyokin, ilahinya kemana? Ya yang dicambuk ya daging itulah yang Ya, nyata itu. ilahinya masih nempel apa enggak? Ilahinya tetap berada di dalam Yesus, tapi kan nggak mungkin tercambuk roh. Gimana mencambuk roh? Oke. Nah, waktu Yesus membangkitkan orang mati, ilahinya bekerja. Tapi ketika Yesus ditampar, dicambuk, ilahinya nggak bekerja. Emangnya bisa dicambuk roh? Tanya kau dulu. Tidak. Bisa. Sebentar, waktu dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan. Alhamdulillah. Dia memberi makan 4.000 5.000 orang. Ilahinya Iya. ada kan? Ilahinya ada kan? Iya. Kalau nggak bisa dia bikin mujizat. Nah, waktu Yesus dia dicambuk, kenapa ilahinya tidak bisa membantu dia untuk melepaskan dirinya? Ya itu memang harus digenapi, harus dijalani. Ya, nggak tahu kau Nora apa katanya kepada murid-muridnya waktu dipotong murid-muridnya telinganya tentara Romawi itu kan diambil Yesus kupingnya itu lagi disambungnya lagi. Ini loh. Nggak usah kau takut. Denny, Bukan lucu bisa sebentar. Saya buat panggil. satu analogi. Gini, kau Denny seorang pesilat yang dimana sabukmu tuh sudah tinggi. Ketika Ya. ada orang dirampok, kau bantu. Ketika ada anak-anak diganggu oleh preman, kau bantu. Tapi ketika Ya. satu orang datang mengeroyok kau diam aja. Gimana kira-kira? Karena Yesus itu kalau melawan berarti nggak digenapi nanti nubuatan. Nggak digenapi nubuatan kalau dia melawan. Sebentar. Gimana Kau kalian ini? mengatakan begini. Kau mengatakan di kampung ini begini. Saya, Devi, orang pesilat tangguh, saya akan melindungi orang-orang di kampung ini. Orang bangga, datang maling. Kau tumpas itu maling, kau kaokan. Datang preman yang mengganggu, kau kaokan. Tiba giliran ada satu preman mau menumpuk kau diam aja. Terus kau mengatakan saya juru selamat. Gimana itu? Beda dengan Yesus, Nora. Kalau Yesus kenapa dibiarkannya dia menderita? Dengar dulu, itu harus dijalani nubuatan para nabi. Sabar. Nora, Jangan itu harus kau digenapi. Dia harus sabar. melewati itu, Nora. Jangan kau mengatakan sebagai seorang juru selamat sementara dirimu dikeroyok, dibonyokin, kau memberi makan 4.000 5.000 orang, kau bisa membantu 4.000 5.000 orang membangkitkan orang mati, tapi ketika ada beberapa puluh tentara datang menangkap kau mengatakan, "Aku adalah juru selamat." Bagaimana bisa kau menyelamatkan orang-orang sementara Nora. dirimu saja dibonyokin? Ya, Nora, nubuatan para nabi mengatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku sebelum kedatangan Yesus. Kalau Yesus pada saat itu membela dirinya, menghembuskan semua prajurit itu, kok kira nggak bisa dihembuskannya itu Oke, semua sekarang saya prajurit? tanya. Nubuatan Terbang para semua nabi. itu. Tapi Sabar. nanti Sabar. bohonglah para nabi. Sudah Sabar. tertulis di nubuatan para nabi. Sabar. Itu. Dilaluinya lah itu. Nubuatan para nabi. Tunggu dulu. Sabar, Dijalaninya biar lah dulu masuk. penganiayaan Mas, itu. Jangan kau seperti pendeta-pendeta yang haus perpuluhan yang mengatakan segala kebohongan. Kau diam dulu. Kalian pun ada perpuluhan, Nora. Tidak ada Kalian ada perpuluhan. Gak usah kau ejek-ejek perpuluhan. Sabar. Kalian Makanya kalau nggak sabar. bayar perpuluhan Jangan kafir kau- katanya. Ada ayatnya.
panjang Ini dia tadi, ayatnya, Pak, perpuluhan. yang menunjukkan kebotolanmu. Sabar dulu, Derni. Saya tadi mau Nih. menanyakan begini. Saya menanyakan Mana begini. ayat perpuluhan di Islam? Nubuatan para nabi. Kau katakan nubuatan para nabi. Nubuatan para Ini. nabi kematian. Sabar dulu. Nubuatan para Oke. nabi kematian juru selamat seorang manusia Mesias atau Tuhan yang mati. Iya, Tuhan yang mati dalam keadaan manusia. Gimana tunjukkan Daging. sama saya satu nabi yang menubuatkan kematian Tuhan? Oke. Yesaya 53 ayat Yesaya nubuatannya, bentar ya. Nah, sebelum ku baca Yesaya, ini tentang perpuluhan di dalam Islam. Hadis Tirmizi 2193. Kalian berada di suatu zaman yang jika salah seorang dari kalian meninggalkan 1/10 dari apa yang diperintahkan, maka dia akan binasa. Nah, dia mencungkau zakat untuk beberapa golongan. Binasa kau, kata Allah mau ini. Untuk Bani Lewi, kau bukan Hadis Bani Lewi. Tirmizi Kau suku cadang. Kau bukan 2193. suku Lewi, kau Ya. suku cadang. Jangan mulai hari ini jangan kau ejek-ejek lagi perpuluhan. Ternyata hadismu mengatakan dengar dulu. Perpuluhan hanya untuk menggemukkan perut-perut pendeta. Jadi ini apa nih? Kalian berada di suatu zaman yang jika salah seorang dari kalian meninggalkan Zakat itu untuk 8 golongan, 2,5% sekali setahun. meninggalkan sebulan akan dibinasakan. Gigi kau, cepat. Oke. Ya, Ini baca. dibinasakan kau neraka kalau nggak bayar 1/10 kau. Ayatmu mengatakan ini. Hadis Tirmizi 2193. Hanya untuk menggemukkan Kau perut kadang kau Nora selalu mengejek-ngejek pendeta-pendeta kami. Saya 53 di Bentar mana dulu, Nora. nubuatan kematian Tuhan. Sebentar, Udah, Nora. jangan Tadi lari kan ke kau kan perpuluhan, mengejek Bu tentang Darni. perpuluhan di dalam Kristen. udah. Ternyata di Udah, hadis cukup, Bu Darni. hadis Bu Darni, cukup, Tirmizi cukup. ada perpuluhan 1/10. Cukup, Bu Darni, Kalau nggak kau cukup. bayar itu kau binasa katanya. Tirmizi, kau Tirmizi. Cukup yang berarti Muslim, ya. setiap agama punya perpuluhan ya, setiap Ya agama udah, punya jangan kalian perpuluhan. ngejek-ngejek Udah, dari para enggak usah ke pendeta, situ. Enggak usah ke menerima situ. perpuluhan. Kita kembali ke Yesus. Ayo kita kembali Aduh. ke Yesus, buktikan ketuhanan Yesus. Ayo. Kamu tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya adalah Kak Putri, dia harus menunjukkan nubuat siapa nabi yang Oh, iya, menubuatkan. Oke, oh nubuatan Oke, tadi. oke, Oh ya lanjut. ya ya. Nah, ya. Jadi, Lanjut Yesus nubuatan, kan- oke. Soalnya dipotong-potong. Maka Oke, nubuatan. Ya. Nih, nubuatan. Sabar ya. Pakai Yes. data ya. Oke. Nubuatan Yesus nih dia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Oke. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kok dari Padahal dia satu nggak dong, berdosa. enak kali Dengar dia dulu. tertikam. Dari Dia satu tidak dong. berdosa. Coba ayat. Tetapi Dari dia satu. tertikam oleh karena pemberontakan Dari kita. satu. Dia Dari diremukkan. satu. Kenapa kau ayat kejang-kejang satu, ku bikin ayat? Kau tadi meminta mana data? Ayat 1, ayat 1. Ayat 1. Ya sekarang jauh usah dibaca, semua kau baca nanti. Mau jam berapa kita siap? Ini datanya. Aduh, kayak mana sih? Katanya nubuatan untuk Yesus. Ya baca Ya dulu ini dari dulu, satunya. ini Ya. nubuatannya. Tetapi dia nggak puasa, tertikam ya, oleh tidak karena puasa. pemberontakan Saya tidak kita. puasa, saya tidak puasa. Jadi, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh Ayat karena 1, kejahatan ayat kita. 1, Nubuatan. 1, ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekasan Tuhan nyatakan sebagai talut ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, Apakah boleh. tempat Yesus dilahirkan tanah kering? Itu dulu 1. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Apakah Yesus Yes. jelek? Yesus jelek. Yesus jelek. Dia tidak Maksudnya tampan. dia tidak tampan pada saat itu dia terpuruk. Nah itu dia ya. Di sini Itu dia, bukan maksudnya nggak tampan, nggak ganteng kayak Michael Jackson atau kayak siapa kau itu baca dulu, sebentar. artis-artis Ia tidak dunia tampan Hollywood, bukan begitu. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Kalian tidak suka memandang dia di sini ceritanya. Nah, Bukan dia maksudnya tidak sewaktu dia di dalam sabar. penyalipan itu Sabar semaraknya dulu. pun tidak ada. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.